Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini melanjutkan yang video materi sebelumnya ya. Jadi ini adalah video praktikum kita membangun sebuah API. Jadi nanti prakteknya dibagi jadi beberapa. Yang kita praktekkan hari ini adalah kita mencoba untuk membuat API di sisi server ya. Jadi nanti ada juga bangun semacam blok sintak yang digunakan untuk menangani data yang dikirim oleh API di sisi server. Sekarang kita bangun API di sisi server terlebih dahulu. Oke ya. Kita pilih bahasa yang digunakan untuk membangun API tersebut adalah PHP karena sudah saya jelaskan di video sebelumnya alasannya kenapa kita menggunakan PHP ya. Oke. Terus kita nanti akan menggunakan database toko buku yang sudah saya siapkan di e-learning ya. Nanti bisa di-download, kemudian di-import. Jadi kita bisa mulai prakteknya ya. Kita import terlebih dahulu ya itunya database-nya. Kita buka browser terlebih dahulu. Kita buka localhost php-admin. Nah, kita buka database, kita import terlebih dahulu namanya toko buku. Kita buat database-nya terlebih dahulu ya. Jika sudah seperti ini, toko buku sudah ada di sini. Kemudian kita import. Kita import toko buku ini, kita go. Oke, nah kita buka terlebih dahulu ya. Kita lihat dulu strukturnya. Database toko buku itu punya 4 tabel dan sebuah view. Saya tidak perlu menjelaskan view itu apa karena saya rasa itu sudah dibahas di mata kuliah basis data ya. Jadi ada tiga buah tabel, buku, penerbit, dan pengarang. Sedangkan sebuah view-nya bernama buku view yang isi strukturnya adalah seperti ini. Jadi isinya adalah kode buku, judul, nama pengarang, nama penerbit, ISBN, tahun terbit, dan rak. Buku view merupakan sintak join ya, sintak join dari buku, penerbit, dan pengarang. Jadi sebenarnya di dalam tabel buku itu strukturnya adalah seperti ini. Kode buku, judul, ID pengarang, ID penerbit, ISBN, tahun terbit, dan rak. Nah, di buku view udah diterjemahkan bahwa ID pengarang diambil dari tabel pengarang. Jadi join ya, intinya join. Saya rasa udah paham semua untuk join, baik join, left join maupun right join. Jadi nanti kita akan membuat sebuah API yang mengirimkan berupa data yang kita ambil dari buku view ini. Jadi kode buku, judul, nama pengarang, nama penerbit, ISBN, tahun terbit, dan rak ya, seperti ini ya. Oke, jika sudah diimport database-nya, kita ke htdoc. Kita bisa langsung ke htdoc ya. Kita bangun sebuah folder namanya API, misalkan seperti ini, API. Oke. Di dalamnya kita bikin file yang bernama config dulu. config.php. Kita buka ya, kemudian nanti kita tulis sintaknya. Nah, di sini kita membuat PHP seperti biasa. Kita bikin $koneksi sama dengan mysqli connect buka kurung ya. Parameternya ada 4 seperti biasa, kalian juga sudah paham harusnya itu karena itu mata kuliah di pemrograman web. Parameter pertama adalah localhost. Kemudian parameter kedua username-nya apa, root, kemudian password. Karena saya tidak menggunakan password, maka bagian password saya kosongkan.
Kemudian parameter terakhir adalah nama database-nya, toko buku seperti ini. Kemudian kita kasih titik koma, paling belakang kita simpan terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Jadi kita membuat koneksi pada sebuah file yang bernama config.php. Kemudian berikutnya kita membuat file yang bernama, misal ini ya, query misalkan. Query kita buka, kita tulis sintak di sini ya. Sama, kita buka PHP terlebih dahulu. Nah, di sini anggap aja kita membuat sebuah mekanisme seperti ini. Jadi API di sisi mobile nanti ya akan request ke API di sisi server. Requestnya adalah requestnya adalah mengambil data, seluruh data dari buku view. Jadi requestnya seperti itu ke API yang di sisi server ya. Jadi sebenarnya dia hanya mengambil seluruh data di view buku view tadi. Di sini kita membuat sintaknya ya. Jadi sebenarnya sintaknya juga simple sekali dan mungkin sering digunakan, cuman kalian tidak nyadar bahwa itu sintak yang digunakan untuk API. Yang pertama kita harus include terlebih dahulu ya. Include file config-nya, include config.php seperti ini. Kemudian berikutnya kita membuat variabel dulu ya. Kita bikin variabel, saya copy aja biar mudah seperti ini. Nah, variabel, saya membuat variabel namanya $data sebagai array. Jadi saya membuat variabel yang basisnya adalah array. Kemudian saya bikin variabel $key sama dengan mysqli query. Jadi saya mengeksekusi query yang akan digunakan untuk mengambil data dari database. MySQLi query ada dua parameter ya. Parameter pertama adalah parameter atau variabel yang menyimpan settingan dari MySQLi connect. Jadi di sini $koneksi, parameter kedua adalah parameter yang berisi bahasa SQL-nya. Jadi di sini select bintang from buku view gini ya. Misalkan saya tambahi order by tahun terbit DESC, misal seperti ini, descending ya. Jika sudah, maka bawahnya kita bikin while, buat perulangan ya, while. Saya copy aja biar nanti saya ganti. Saya membuat variabel misalkan bukan row tapi $x sama dengan mysqli fetch object. Jadi yang perlu diingat adalah kita tidak menggunakan array ya, karena biasanya kita menggunakan while bla 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 mysqli fetch array seperti itu. Enggak, kita menggunakan objek karena nanti basisnya adalah data yang dihasilkan akan dirubah dalam bentuk JSON. Key di sini berasal dari key yang ada di atas. Ya. X ini variabel nanti yang dibaca di bawahnya. Jadi ini nanti akan dibaca di dalam sini, sedangkan yang key berasal dari hasil eksekusi query di atasnya seperti ini. Cukup mudah sintaknya, simple sekali. Kemudian berikutnya adalah $data seperti ini ya. $data berasal dari variabel yang di atas ini. Kemudian kita kasih kurung seperti ini karena dia dasarnya adalah array.
dan ini adalah diganti $e. Nah, seperti ini. Kenapa saya harus pakai seperti ini? Di dalam while itu merupakan tip dan triks cara merubah dari objek tadi ke dalam bentuk yang siap dikonversi dikonversi dalam bentuk JSON ya. Jadi dari sini nanti akan lebih mudah dikonversi dalam bentuk JSON jika sudah dibentuk seperti ini. Nah, kemudian bawahnya kita beri sintaknya. Jadi sintak yang saya tulis di baris 8 ini adalah sintak yang digunakan untuk mengirim hasil dari request ke siapa yang request tadi. Jadi otomatis yang dimaksud adalah si mobile. Jadi sintak pada baris 8 ini yang mengirimkan data ke aplikasi mobile nanti ya, seperti ini. JSON encode $data seperti ini, simpan. Oke. Jadi sebenarnya kurang lebih ini adalah sintak API. Jadi untuk nangani request API dalam taraf sederhana. Jadi simple sekali ya, sintaknya hanya cuman 2 sampai 8, berarti 6 baris dan mekanisme seperti ini. Untuk membuat API jenis lain sebenarnya hampir sama, hanya berbeda pada query, karena basisnya API sebenarnya kan yang membedakan adalah data yang diakses, gitu aja. Selebihnya kan sama strukturnya. Jadi nanti hanya dirubah di bagian yang query-nya ini aja. Oke, ini sudah selesai sebenarnya. Sekarang untuk membuktikan apakah API kita berjalan normal atau tidak. Jadi nanti kita untuk mengujinya, karena aplikasi mobilnya belum ada ya. Jadi kita akan menguji di browser dengan mengakses nama file API-nya ini ya. Jadi kita coba di sini, localhost, foldernya tadi namanya API, kemudian /query.php. Kita enter. Nah, keluar datanya kan, tapi dalam format JSON. Ini data mentah, artinya data mentah itu data yang hanya dimunculkan seperti itu aja, tidak human readable. Karena sebenarnya ada pluginnya ya, ada add-on yang digunakan untuk menata ini agar lebih mudah dibaca. Cuman di browser Mozilla saya itu belum diinstal, yang sudah ada di Google Chrome. Nanti kita coba habis ini. Jadi ini sudah keluar datanya. Jadi ini data yang akan dikirimkan ke sisi aplikasi mobile. Ini data yang dihasilkan oleh API. API-nya dibangun dengan menggunakan bahasa PHP ya. Sekarang kita coba di Google Chrome. Localhost API query.php. Nah, seperti ini ya. Jadi ini yang sudah ada plugin browsernya untuk pengujian. Jadi memang kalau aplikasi mobilnya belum jadi, maka kita bisa melakukan pengujian apakah API-nya normal atau tidak. Kita bisa nguji seperti ini. Satu blok ini satu data. Jadi lebih mudah dibaca kan ya. Nah, ini kelihatan datanya banyak. Sebenarnya bisa nanti kita masang plugin di Mozilla. Ini yang sudah saya pasang di Google Chrome ya. Nah, ini datanya udah kelihatan muncul. Ini yang dinamakan API. Jadi script seperti ini sudah dinamakan API. Cuman ini dalam taraf sederhana, belum kompleks. Sebenarnya yang untuk menyusun sebuah API ini kita hanya membutuhkan sintak-sintak yang umum kita gunakan. Koneksi seperti itu, kemudian MySQL query dan seterusnya. Ini ya query-nya, SQL-nya, while-nya. Dan ini yang penting adalah yang baris 8. Jadi merubah format data itu dalam bentuk JSON seperti ini. Ya, kita udah berhasil. Di dua browser juga jalan normal, hanya beda tampilan saja karena ini tidak ada plugin buat menata JSON, sedangkan di yang Google Chrome sudah ada. Jadi lebih mudah untuk dibaca datanya ya. Lebih mudah dibaca, lebih mudah dibuktikan karena ini untuk pengujian seperti ini.
Oke, nanti silakan dilakukan praktek ini, sangat mudah, paling 5 menit selesai ya praktek seperti ini. Nanti database-nya udah saya siapkan di e-learning juga, jadi nanti bisa silakan tinggal import, tinggal download, tinggal import ke database masing-masing. Kemudian kita bangun sintaks seperti ini, kita uji di browser Google Chrome bisa, Mozilla juga bisa, tidak ada masalah. Oke, kalau nggak ada lebih lanjut lagi, tanya nanti di grup ya. Kalau mau tanya silakan dikerjakan terlebih dahulu. Oke, mungkin cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.